selamat datang kembali di podcast Bank Teknologi Pembelajaran Poltek Bank Jayapura. Dalam episode 1 yang lalu telah dibahas tentang filosofi dasar, regulasi, kategori, serta klasifikasi Digi. Nah, di episode 2 kita akan membahas kembali tentang barang berbahaya, yaitu hidden Digi, state and operator variation, list of dangers, serta mixer and solution. Untuk itu, kami sudah ditemani oleh narasumber yang merupakan ahli di bidang ini. Bang Ririn, selamat datang kembali. Ya, Terima kasih sudah bergabung. Saya kembali di episode 2. Ini episode 2 ya? Iya. Saya harap para penonton dapat mengambil tiap poin-poinnya dari tiap pembelajaran yang kita berikan. Nah, Bang, kita langsung ke segmen 1 ya, Boleh. Bang. Pada saat pengiriman Digi, ada tidak yang isi dan daftar pengirimannya tidak sesuai? Untuk kasusnya itu ada pengiriman Digi yang dimana dokumen dan isinya ini atau barang yang berbahaya dikirim ini tidak sesuai. Nah, itu masuk di dalam kategori hidden dangerous good. Ya, jadi hidden dangerous good ini adalah suatu barang berbahaya yang tersembunyi, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya kalau di pesawat itu ada namanya automobile parts atau peralatan pada pesawat seperti kunci-kunci atau alat perkakas yang digunakan untuk memperbaiki pesawat. Nah, itu juga masuk di dalam kategori hidden dangerous good. Nah, seperti ada contoh lain lagi, ada oksigen atau tabung oksigen, di mana itu terrakit di dalam pesawat yang kita gunakan pada saat keadaan darurat. Itu juga masuk di dalam hidden dangerous good atau barang berbahaya yang tersembunyi seperti itu. Oke. Baik, Bang. Ini jelas ya, jadi kita langsung ke segmen 2, state of variation. Berikut nih, Bang, apakah tiap negara itu punya peraturan atau regulasi yang berbeda-beda? Nah, misalnya ada perbedaan, bagaimana pengaplikasiannya dalam penanganan Digi? Nah, tentunya tiap negara itu punya peraturan yang berbeda-beda dong ya. Jadi tiap negara itu tidak mesti sama. Ada negara yang memang dalam kaitannya dalam penanganan atau pengiriman barang berbahaya itu ada yang menurut mereka perlu penanganan khusus, ada yang tidak. Misal di Indonesia itu ada satu barang memang yang dianggap berbahaya sehingga dia membutuhkan untuk diklasifikasikan. Karena di kelas dangerous good itu ada 9. Nah, kalau ada satu barang yang contohnya dia harus ditambahkan menjadi kelas ke-10, nah itu tergantung dari negaranya. Nah, berikut juga kalau ada barang yang memang dianggap berbahaya, nah itu bisa diatur untuk maksimumnya. Contoh di negara lain itu bawa peluru ya atau amunisi itu bisa 5 kilo. Karena menurut standar dari Dangerous Good Regulation itu bisa membawa amunisi itu 5 kilo. Nah, di Indonesia itu dibatasi untuk membawa amunisi atau peluru itu hanya 100 butir per penumpang. Jadi bukan kilo yang dijelaskan di situ. Harus bawa 5 kilo, tapi 100 butir per penumpang. Ya, seperti itu. Bang, operator variation sendiri itu apa sih? Maskapai atau apa? Namanya sendiri kan operator, berarti sesuatu yang mengoperasikan ya, baik itu orang ataupun dari unit ya. Unit itu, nah di sini kaitannya itu adalah maskapai atau badan usaha angkutan udara, kita kenal ya, badan usaha angkutan udara yang kita kenal dengan maskapai. Maskapai itulah yang ya ada beberapa maskapai, contoh di Indonesia ada Garuda, ada Lion, ada Batik, ya itu masuk di state variation. Nah itu mereka juga dalam penanganannya itu
diatur di operator variation, ya. Kalau tadi negara ada di state variation, di maskapai itu ada operator variations. Nah, itu jika mereka ada regulasi atau penambahan khusus bagi maskapai, dia akan menambahkan peraturan itu untuk apa namanya ya. Jadi mereka akan menambahkan peraturan khusus yang akan dimasukkan di IATA DGR yang di buku tebal ini, ya. Nah, contohnya kalau di Indonesia yang terdaftar di anggota IATA itu adalah Garuda Indonesia. Sehingga barang yang membutuhkan penanganan khusus mereka akan masukkan sebagai penanganan tambahan seperti itu. Ya, Bang. Untuk referensinya kita bisa lihat di mana, Bang? Untuk referensi itu ada di DGR atau Dangerous Goods Regulation 2.8 atau 2.8 itu membahas tentang state and operator variations. Gitu Bang. Ada lagi Bang, meskipun kita sudah mengikuti peraturan internasional, kita tetap perlu memeriksa apakah negara yang kita kunjungi ini perlu peraturan tambahan atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk pengiriman barang, kita kalau khususnya ke negara berarti kita melihat di state variation-nya. Negara yang kita tuju itu apakah ada peraturan atau tambahan penanganan khusus untuk barang berbahaya tersebut. Nah, takutnya kita akan menyalahi aturan jika tidak sesuai dengan yang mereka sudah tentukan sebelumnya. Ada contohnya, Bang, misalnya negara apa gitu dia nggak boleh masukin, tapi negara yang ini boleh gitu, ada, Bang? Ya, itu kita bisa lihat di state variation-nya. Nah, jadi karena mereka di situ ada banyak item ya. Contoh negara Singapura atau negara Belanda, itu semua sudah diterapkan di state variation-nya. Jadi aturan atau cara penanganannya seperti apa, packingnya seperti apa, itu mereka cantumkan di state variation seperti itu. Terima kasih, Bang. Kita lanjut ke segmen 3, Bang, list of dangerous goods. Kita penasaran nih, Bang, untuk mengetahui jenis gigi bahayanya seperti apa, cara packingannya, kan ada banyak jenis, ratusan atau ribuan. Mungkin seperti apa cara mengetahuinya tuh kayak gimana, Bang? Nah, kalau di dangerous goods itu ada banyak barang, memang banyak ya. Memang banyak barang berbahaya itu. Nah, di situ ada di tabel DGR tabel 4.2 atau list of dangerous goods, ya. List of dangerous goods itu terdiri dari tabel yang berisi kolom-kolom. Kolom-kolom itulah di situ nanti terdapat ada UN number atau nomor identifikasi, ada PSN atau proper shipping name namanya, ada kelasnya, itu kelas berapa, ada hazard labelnya apa, explosive, flammable gas, flammable solid, ya. Kemudian ada packing groupnya, tingkat bahaya, ya. Ada packing group 1, 2, dan 3. Kemudian ada jumlah kuantitas maksimum yang diangkut, baik itu naik pesawat penumpang ataupun naik pesawat kargo, seperti itu. Jadi Bang, kalau misalnya kita yang mengirim barang di sini Bang, jadi kita harus merujuk pada tabel 4.2 itu Bang untuk memastikan keselamatan yang ada, atau bagaimana Bang? Ya, untuk memastikan secara tepat dan benar, ya, kita harus membuka di tabel 4.2. Nah, di tabel 4.2 ini atau list of dangerous goods ini itu terdiri dari barang berbahaya yang diurut dari abjad A sampai dengan Z. Itu. Nah, itu kita bisa lihat, kalau itu kan namanya barang-barang kimia atau nama-nama kimia ya. Nanti kita bisa lihat untuk nama lainnya itu ada di MSDS atau Material Safety Data Sheet. Coba lihat, Bang, Saya lihatkan Bang. Lihatkan, Bang, gimana nih cara lihat? Oke, karena di sini sudah dibawa bukunya. Nah, di list of dangerous goods itu di sini ada halaman yang berwarna biru. Ya. Nah, di halaman berwarna biru ini itulah
list of dangerous goods atau daftar barang berbahayanya. Di sini A sampai Z. Di sini ada kolom-kolom ya, dari A sampai dengan kolom N. Inilah nanti yang digunakan untuk mengidentifikasi barang berbahaya tersebut. Dilihat dari jenisnya, dilihat dari kelas, dilihat dari labelnya dan maksimumnya, sehingga tidak ada kesalahan ketika pengiriman barang berbahaya. Nah, di buku ini ya tebal ya, kan tebalnya begini. Tebalnya buku ini sebegini. Jadi buku ini memang bukan untuk dihafal. Jadi kalau buku ini memang untuk dibuka. Dibuka itu untuk memastikan bahwa barang itu memang betul-betul sesuai, baik itu dengan secara nama, secara nomor, secara jenis packingnya, secara kuantitasnya maksimumnya berapa, sehingga tidak ada kata-kata bilang biasanya atau kayaknya. Nah, misal kamu kirim barang kemarin itu bensin kira-kira berapa ya? Kayaknya itu kemarin 60 liter, itu maksimum segitu, atau 220 liter, sehingga tidak ada kesalahan. Memang buku ini untuk dibuka sehingga tidak ada seperti tadi. Kayaknya kita perlu buat seri selanjutnya khusus untuk selanjutnya, buku ini ya. Ya, seperti itu. Mungkin kalau diundang lagi ya saya. Siap. Ya, Oke Bang, kita masuk ke segmen 4 yaitu Mixture and Solution. Saya tanya lagi nggak apa ya Bang? Ya, oh. Oke Bang, begini, dalam pengangkutan biji itu bisa digabung atau bagaimana proses pengemasannya? Atau saya misal membawa barang yang sudah tercampur, apa bisa misal saya bawa alkohol gitu Bang? Jadi kalau barang berbahaya itu boleh dicampur atau tidak, nanti kita lihat ada beberapa cara ya, Iya. atau cara penanganannya itu baik itu melalui tabel 93A itu ada segregation of package. Itu adalah tabel yang memang khusus untuk pemisahan kemasan. Nah, jadi memang diatur di tabel DJR 93A. Nah, untuk pencampuran itu bisa dilakukan. Itu namanya mixture and solution. Jadi kalau contohnya ada aseton, biasanya di aseton itu ada belakangnya aseton solution. Nah, kemudian ada alkohol ya, yang bisa dicampur dengan mungkin nitrogliserin dengan alkohol 5%, contohnya seperti itu. Jadi ada barang yang bisa dimix ya, atau dicampur, tapi di belakangnya tetap kita tambahkan ada solution ya, sehingga ada aseton solution dengan campuran berapa persen, seperti itu. Apa tadi tuh Bang, Abang bilang larutan nitrogliserin tuh apa sih Bang? Apa sih ini? Oh, tadi ada aseton dan nitrogliserin. Jadi kalau aseton itu ya namanya memang aseton ya, tapi itu adalah bahan yang kita gunakan untuk contohnya kita membersihkan apa namanya kutex itu berwarna ini ya. Nah, itu seperti itu. Itu ada bahan yang namanya aseton. Mungkin sudah tercampur di bahan untuk pembersihan kutex itu. Itu yang nitrogliserin yang tadi itu maksudnya apa Bang? Oh iya, nitrogliserin. Jadi nitrogliserin itu umumnya digunakan di medis ya. Karena nitrogliserin itu adalah obat untuk mencegah atau meredakan angina pectoris atau sesak dada, khususnya untuk penderita jantung koroner seperti itu. Itu dipakai di mana? Ya di rumah sakit, namanya obat-obatan ya. Itu hubungannya dengan medis seperti itu. Terima kasih ya Bang untuk penjelasannya yang sangat jelas tentang dangerous good di episode 2 ini. Semoga informasi ini membantu penonton ataupun mahasiswa-siswa yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang transportasi barang berbahaya. Ya. Sepertinya seru dan menegangkan ya Bang. Saya harap juga mungkin para penonton ataupun mungkin siswa ya untuk bisa mendukung program PTP ini ya.
Karena program PTP ini adalah pengembangan teknologi pembelajaran yang dikhususkan bagi para siswa ataupun penonton sekalian agar dapat memahami materi-materi atau pembelajaran dengan apa namanya. Siap. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast PTP kami di seri selanjutnya. Selalu ingat keselamatan adalah yang utama. Sampai jumpa. Bye-bye.